Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bram Oktavian Ramadan dengan NIM 235155071111027 dari kelas N6E Program Studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai permasalahan yang baru-baru ini muncul, yaitu tentang rencana untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu telah 4 kali mengalami amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002 oleh MPR. Dan menurut saya perubahan ini adalah hal yang wajar, karena konstitusi itu sendiri tidak melarang adanya perubahan di dalamnya. Namun meskipun demikian, perubahan tersebut harus tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku atau yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Namun perubahan atau amandemen hanya dapat dilakukan pada pasal-pasal, kecuali pasal 1 ayat 1 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Hal ini diperkuat dengan pasal 37 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi khusus untuk mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jimli Asyidiki pun menyatakan bahwa ketentuan pasal 1 ayat 1 mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah menurut prosedur Verfassungsänderung, yaitu yang diatur dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa pembukaan, bentuk negara kesatuan, dan bentuk kepemerintahan Republik Indonesia itu tidak dapat diubah. Nah, aturan formal pun juga harus diikuti, seperti perolehan suara 1/3, 2/3, dan 50% ditambah 1 orang sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 37 tersebut. Nah, jika MPR mengusulkan perubahan atau amandemen yang terbatas untuk menghidupkan kembali wewenangnya dalam menyusun PPHN atau pokok-pokok haluan negara, atau yang dulu disebut GBHN, garis besar haluan negara, menurut saya itu dapat dilakukan. Namun, jika hal tersebut dapat mengubah pola pertanggungjawaban Presiden kepada MPR sehingga MPR dapat melakukan pelengseran terhadap Presiden jika Presiden itu melanggar PPHN, maka ini akan mengubah karakter UUD yang awalnya bersifat presidensial menjadi lebih seperti sistem parlementer. Nah, hal ini bertentangan dengan semangat reformasi tahun 1998 yang sebenarnya bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya rencana ini seakan-akan bertentangan dengan tujuan reformasi. Selain itu, rencana pembangunan jangka panjang juga telah diatur dalam undang-undang, sehingga perubahan UUD mungkin tidak relevan jika dilihat dari sudut pandang urgensi. Agar amandemen tidak mengurangi kekuatan presidensialisme, sebaiknya kita mempertimbangkan untuk memperkuat peran DPD dalam proses legislasi, serta mendorong adanya kerjasama antara MPR, DPR, dan DPD. Dengan demikian, amandemen akan lebih sejalan dengan semangat reformasi tahun 1998, yaitu membersihkan dan memperkuat presidensialisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.